Hai semua, perkenalkan nama saya Gustiayu Aulia Anandajyoti. Saya dari Institut Teknologi PLN. Hari ini kita akan membahas tentang arsitektur CPU dan set instruksinya. CPU atau Central Processor Unit dapat melakukan proses aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Dalam CPU terdapat 4 komponen. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua ada register. Yang ketiga control unit. Yang keempat ada CPU interconnection. ALU, Arithmetic and Logic Unit. ALU ini disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepada ALU. ALU yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sendiri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada unit aritmatika dan unit logika boolean. Yang kedua ada register. Register yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini biasanya bersifat sementara. Memori ini biasa digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Yang ketiga ada control unit. Control unit ini yang bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Control unit ini juga bertanggung jawab baik dalam mengambil instruksi dan menentukan jenis instruksi-instruksinya. Yang keempat ada CPU interconnection. CPU interconnection ini yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dan bus-bus eksternal CPU. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih apa itu fungsi CPU. Jadi, fungsi CPU itu untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Bagaimana caranya? Dengan cara mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu. Nah, dalam CPU terdapat dua siklus. Yang pertama ada siklus fetch. Dalam siklus fetch ini, CPU akan membaca instruksi dari memori yang di dalamnya terdapat register yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Biasanya, fungsi ini disebut dengan program counter. Yang kedua, pada siklus fetch, PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi dan setiap instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Dan yang ketiga, pada siklus fetch, instruksi tersebut berbentuk kode biner. Kode biner ini yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan oleh aksi oleh CPU. Yang kedua ada siklus eksekusi. Jadi, siklus eksekusi ini berguna untuk menentukan alamat instruksi yang berikutnya yang akan dieksekusikan. Nah, terdapat beberapa nih istilah-istilah pada siklus eksekusi. Yang pertama ada Instruction Operation Decoding atau IOD. Yang kedua ada Operand Address Calculation. Yang ketiga ada Operand Fetch. Yang keempat ada Data Operation. Yang kelima adalah Operand Store atau OS. Nah, sekarang kita akan membahas tentang set instruksinya.
Nah, terdapat 4 bagian nih. Yang pertama ada CPU, yang kedua kode mesin, yang ketiga biner, yang keempat kode assembly. Dalam suatu instruksi terdapat beberapa elemen perintah. Yang pertama ada operation code yang artinya kerjakan. Yang kedua source operand reference yang artinya dengan data ini. Yang ketiga result operand reference atau simpan hasilnya ke sini. Dan yang terakhir dan next instruction reference atau artinya setelah selesai kerjakan ini. Terdapat beberapa jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing yang terdiri dari aritmatika, logik, dan konversi data. Yang kedua, data storage atau main memory yang terdapat transfer data. Yang ketiga, data movement atau I/O yang terdapat input-output ke modul pada program flowchart seperti jump dan halt. Dalam set instruksi, terdapat beberapa simbolik-simbolik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada add yang artinya jumlah, sub yang artinya kurang, mul yang artinya kali, div yang artinya bagi, load yang artinya untuk load data, store yaitu untuk simpan data, move yang artinya untuk pindahkan data, share yang artinya shift kanan data, dan shil yang artinya shift kiri data. Bagaimana? Sampai sini sudah paham kan? Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Semoga mudah dipahami ya.